Selamat pagi adik-adik, shalom. Gimana tidurnya semalam? Harusnya sih nyenyak ya Kak Elga, karena Tuhan yang menjaga tidur kalian semalaman. Puji Tuhan. Nah, sekarang pasti adik-adik udah seger nih, udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tapi rasanya kurang seger deh kalau kalian belum menyapa Tuhan Yesus pagi ini. Yuk, biar tambah seger, kita sapa Tuhan dulu lewat pujian. Selamat pagi Tuhan. Iya nih Kak Heni, ayo adik-adik kita harus semangat memuji Tuhan. Nah, kita pujikan sekali lagi ya. Habis menyapa dan memuji Tuhan, kalian jadi lebih segar dan lebih semangat. Maka dari itu adik-adik, biasakan untuk selalu menyapa Tuhan setiap saat ya. Biar kita selalu kelihatan bersinar di mata orang lain. Betul banget Kak Heni. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu ya. Adik-adik bisa menirukan doa yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Sehingga kami boleh ikut dalam sekolah minggu online pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya nih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, jangan lupa disiapkan Alkitabnya juga ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Setia-setialah. Musik. Seperti Tuhan Yesus
Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Arca Winangun dan sekolah minggu dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online GKJ Arca Winangun. Ya, puji Tuhan ya, kita dipertemukan saat ini. Pasti kita semua dalam keadaan sehat karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan saja. Nah, sekolah minggu kali ini mengambil tema Tuhan dengarkanku, ampuni mereka. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 32 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 15-21. Anak-anakku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita lipat tangan, tutup mata, satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu saja kami hingga saat ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Terlebih pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan tuntun, Tuhan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan kuasai hati kami semuanya, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menyimak bacaan firman Tuhan lewat animasi berikut ini. Anak-anak duduk yang manis dan dengarkan dengan baik. Musa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa itu orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir." Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu, dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan mereka bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat dengan perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannyalah. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya engkau mengampuni dosa mereka." Ya, tadi pasti anak-anak telah mendengarkan dan melihat bacaan firman Tuhan lewat animasi dengan baik ya. Ya, anak-anakku, tahu ya itu cerita tentang siapa ya?
Ya, pinter anak-anak sekolah minggu GKJ Arca Winangun sangat pinter. Itu tentang cerita Musa ya. Nah, sekarang Ibu juga mau cerita tentang Musa. Untuk itu, adik-adik duduk yang manis. Ya, kita dengarkan cerita dari Ibu. Ya, ceritanya begini. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mengembara di padang belantara yang sangat luas, ya, di hutan yang sangat luas. Nah, pada suatu saat perjalanan mereka berhenti di bawah kaki Gunung Sinai. Di sana mereka membuat kemah dan tinggal untuk beberapa saat. Nah, pada suatu hari Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di atas kaki Gunung Sinai, ya. Gunung Sinai itu tinggi sekali ya anak-anakku. Berapa ya kira-kira tingginya? Ya, tingginya mencapai 2.285 meter. Ya, tinggi sekali ya anak-anakku. Ya, siapa di antara anak-anak yang pernah naik gunung? Ya, semuanya sudah pernah naik gunung ya. Ya, pada waktu itu, sebelum Musa naik ke gunung, Musa berpamitan kepada Harun, ya, supaya Harun memerintah atas bangsa Israel yang akan ditinggalkan oleh Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, setelah semuanya dianggap baik, Musa mulai mendaki Gunung Sinai. Nah, dengan susah payah, Musa mendaki Gunung Sinai. Kira-kira 40 hari 40 malam lamanya, akhirnya Musa tinggal di puncak Gunung Sinai. Nah, pada waktu itu, bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa turun. Mereka mulai merasa gelisah, mulai merasa khawatir. Kok lama sekali ya, Musa nggak turun-turun. Nah, pada waktu itu, perasaan orang-orang Israel ya mulai bimbang. Mereka mulai ketakutan karena takut nggak ada yang memimpin lagi ke tanah Kanaan ya. Bangsa Israel akhirnya melanggar perintah Tuhan. Mereka kembali tidak percaya kepada Tuhan. Mereka teringat kembali akan peribadatan kepada dewa-dewa Baal pada waktu masih di Mesir ya. Mereka mulai melupakan Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa ya. Maka mereka mendesak Harun pada waktu itu untuk membuat patung dewa bagi mereka. Nah, waktu itu Harun yang disuruh oleh bangsa Israel ya untuk membuatkan patung ya kepada bangsa Israel, awalnya tidak setuju ya. Awalnya tidak setuju, tetapi karena bangsa Israel mendesak terus, akhirnya Harun setuju. Maka pada waktu itu Harun memerintahkan semua orang ya untuk mengumpulkan emas yang mereka miliki. Ada anting, ada kalung, ada gelang ya, semuanya disuruh dikumpulkan menjadi satu ya. Pada waktu itu setelah dikumpulkan, emas-emas itu dilebur, dipahat ya, akhirnya dijadikan patung lembu emas. Nah, setelah jadi mereka memuji-muji dewa itu ya, memuji-muji patung lembu emas yang telah dibuatnya. Mereka bergembira ya, mereka bergembira untuk memuja-muja patung dewa emas. Namun ketika Tuhan melihatnya, Tuhan marah sekali ya. Tuhan marah sekali. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah dan turunlah, bangsamu telah rusak lakunya." Nah, pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Musa ya, disuruh turun dari atas gunung Sinai. Ya, karena apa? Karena bangsa Israel telah melanggar hukum Tuhan. Ya, mereka membuat patung ya, padahal Tuhan sudah berfirman dalam hukum yang kedua ya. Jangan membuat bagimu patung
yang menyerupai apapun. Tetapi bangsa Israel melanggar perintah Tuhan pada waktu itu. Nah, Musa pun kaget ya. Pada waktu itu kaget. Setelah Tuhan berfirman kepada Musa, Musa kaget. Dan kecewa ya, marah ya kepada bangsa Israel. Namun, kekecewaan Musa, kemarahan Musa itu masih tetap ingat kepada bangsa Israel. Pada waktu Tuhan mau membinasakan bangsa Israel, Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap mengasihi umat Israel. Dan Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan Musa. Nah, anak-anakku, melalui cerita Musa hari ini, banyak hal ya yang harus kita pelajari dari Musa. Yaitu sifat lemah lembut, sabar, rendah hati. Namun Musa sangat tegas. Musa itu juga suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka menjauhi dosa seperti anak-anakku semuanya. Seperti kisah tadi ya, walaupun Musa sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, karena mereka menyembah patung lembu emas, tetapi dia tetap memohon kepada Tuhan supaya mengampuni bangsa Israel tersebut. Nah, begitu pula dengan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anaknya Tuhan, ya, kita harus juga sabar jika menghadapi masalah. Misalnya, ada teman yang berbuat jahat kepada kita tidak boleh balas dengan kejahatan. Kita harus mendoakan mereka agar diampuni oleh Tuhan. Ya, anak-anakku, memang tidak mudah ya kalau kita melakukan hal seperti itu. Kadangkala kalau ada orang yang jahat sama kita, ada teman kita yang jahat sama kita balas ya biasanya dengan kejahatan. Namun Tuhan berfirman, kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan pasti akan mengubahkan kejahatan menjadi kebaikan. Jadi, kita harus terus berusaha untuk selalu berbuat baik dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas berkat firman-Mu pada kami untuk kesempatan hari ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus selalu menurut kehendak-Mu, dan kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti perintah-Mu ya Tuhan, kami juga harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami pasrahkan kehidupan kami, kesehatan kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan selalu jagai kami, supaya kami bisa bersuka cita di dalam masa yang tidak mengenakan ini. Bapa di surga, jika banyak kekurangan dan dosa, kiranya Bapa ampuni segala dosa kami. Kami hanya mau pasrahkan Tuhan, kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Halo anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membaca ayat indah yang diambil dari Yeremia 29 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita akan menghafalkan sekali lagi ya. Nanti semuanya menghafalkan masing-masing. Kita akan baca bersama-sama kembali. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Shalom teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membuat kreativitas.
yaitu membuat celengan ayat indah. Seperti ini. Celengan ayat indah ini kita buat untuk mengumpulkan ayat indah yang telah kita hafalkan setiap minggunya. Langsung aja yuk kita ke bahan dan cara membuatnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah botol plastik bekas, lalu ada gunting atau cutter, spidol dan kertas, lalu ada lem uhu, kain flanel, dan beberapa renda untuk menghias celengan ayat indahnya. Langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Pertama-tama, potong botol plastik bekas ini menjadi 2 sehingga menjadi seperti ini. Lalu, berikan sedikit lem uhu ke pada botol plastik bekas ini. Lalu, tempelkan kain flanel pada botol plastik bekas. Seperti ini. Dan potong kain flanel menjadi berbentuk lingkaran dan lingkaran kecil di tengahnya. Lalu tempelkan kepada celengan ayat indah yang akan kita buat. Seperti ini. Terakhir, kita berikan sedikit hiasan menggunakan renda sehingga menjadi seperti ini. Kita bisa memasukkan ayat indah yang setiap minggu kita sudah hafalkan dan tuliskan untuk kita masukkan ke dalam celengan ayat indah ini. Sekian aktivitas hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Gimana nih adik-adik firman Tuhan pada hari ini? Merasa terberkati ya? Puji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Yuk dipersiapkan ya persembahannya. Dan mari kita pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing, mari kita akan menutup ibadah online hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita sikap dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap kepadamu dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami telah beribadah sekolah minggu dari awal sampai akhir di ibadah online hari ini. Semoga firman Tuhan yang kami terima dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua anak sekolah minggu katakan amin. Yang manis, sampai di sini dulu ya sekolah minggu hari ini. Jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi. Yang pasti adik-adik harus tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Karena kalau kita bahagia jadi makin sehat. Nah, kalaupun ada kesusahan, adik-adik bilang aja sama Tuhan. Dia pasti sanggup angkat beban adik-adik.
Nah, untuk menambah semangat, yuk kita puji Tuhan. Beribadah walaupun dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kami boleh belajar Tuhan. Yuk kita ucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan.